Hikmah ke 194. Hawa nafsu penyakit berbahaya. Manisnya hawa nafsu yang telah menguasai kolbu adalah penyakit yang sangat sulit untuk disembuhkan. Manisnya bahwa hawa terbagi menjadi dua. Pertama adalah hawa nafsu, yakni hati. Hawa nafsu adalah keinginan hati agar terpenuhnya segala yang dibutuhkan jasmani seperti kenikmatan makanan, minuman, pakaian, kendaraan, pernikahan, dan tempat tinggal. Kedua adalah hawa kolbi, yakni keinginan rohaniah seperti cinta pangkat dan derajat, kemuliaan dan pujian, kehususiyah dan karomah, dan lain sebagainya. Adapun cara mengobati hawa kolbi apabila telah terjadi menjadi karakter, maka sangatlah sulit. Penyakit ini adalah penyakit yang tidak bisa diobati oleh para dokter. Obat dari hal itu hanyalah pertolongan Allah semata, baik dengan perantara ataupun tidak, seperti yang dijelaskan oleh musannif dalam hikmah selanjutnya. Hikmah ke-195. Obat penyakit hawa kolb. Tidak ada yang bisa mengusir ajakan syahwat dari hati, kecuali rasa takut kepada Allah yang menggetarkan atau rasa rindu kepada Allah yang menggelisahkan. Syahwat yang melekat di dalam hati sangatlah sulit untuk diobati. Tidaklah mudah untuk mengusirnya kecuali dengan warid kohriyin, jalaliyin, atau jamaliyin. Warid jalaliyun adalah rasa takut yang menggetarkan hati, sedangkan warid jamaliyun adalah rasa rindu kepada Allah yang menggelisahkan. Oleh sebab sulitnya penyakit ini diobati, maka hamba yang paling besar penghalangnya dari Allah adalah ulama. Kemudian asyuhad, sebab syahwat ini bersifat samar karena pelakunya telah dibiarkan oleh Allah berdasarkan ilmunya, dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, sedangkan mereka merasa berada dalam kebenaran padahal sebaliknya, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Allah membiarkan mereka tidak berada di kalangan orang-orang khusus sehingga mereka tetap berada di kalangan orang umum. Adapun ulama, maka masalahnya sudah jelas. Mereka meyakini bahwa tidak ada keutamaan di atas ilmunya, sehingga terdengar dari sebagian mereka berkata, makom ihsan adalah makom ulama yang berasal dari zohir, Alkitab, dan Al-Hadis. Tidak ada makom di atas hal itu. Bagaimana syahwat tersebut terlepas dari mereka, sedangkan hati mereka masih semacam itu, kecuali dengan pertolongan Allah. Untuk para al-ubad dan al-zuhad, mereka juga berkata, ini adalah batas akhir kecintaan dan ketaatan kepada Allah, apalagi mereka yang mendapat karomah lahiriah, maka bertambahlah hijab dan penghalang kepada Tuhannya, sebab rasa lebih unggul dari selain golongannya. Sedangkan untuk orang-orang awam dan yang lalai, maka mereka adalah orang yang paling dekat atas pertolongan Tuhannya. Di dalam hadis disebutkan, kebanyakan orang yang masuk surga adalah orang-orang bodoh. Maksud dari bodoh dalam hadis di atas adalah orang yang lupa dari perilaku buruk dan hati yang selamat dari sifat jelek. Sebagian hal yang menunjukkan bahwa syahwat al-qobiyah adalah penyakit yang sangat sulit disembuhkan dibandingkan syahwat jasmaniah adalah cerita Nabi Adam alaihissalam dan syaitan. Awalnya syahwat Nabi Adam alaihissalam berada di dalam perutnya, kemudian Allah menolongnya. Sedangkan syahwat syaitan berada di dalam hatinya dan berkata, aku lebih baik daripadanya. Maka ia dibuang dari sisi Allah sampai hari kiamat. Kemudian rasa takut sendiri dibagi menjadi dua. Takutnya orang awam dan orang yang khusus. Takutnya orang awam adalah takut akan siksaan, akan azab. Sedangkan takutnya orang khusus adalah takut akan terputus dan terhijab darinya. Begitu pula dengan rasa cinta dibagi menjadi dua.
cinta orang awam dan cinta orang khusus. Cinta orang awam adalah untuk mendapatkan kenikmatan jasad seperti karena ingin mendapatkan surga seisinya. Sedangkan cinta orang khusus adalah kenikmatan ruh, yakni dapat melihat Allah di surga. Kecintaan orang awam muncul dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga Aden. Sedangkan kecintaan orang-orang khusus muncul dari firman Allah Subhanahu wa taala, dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang besar. Apabila rasa takut dan rasa cinta telah masuk ke dalam hati, maka keluarlah segala penyakit dan kotoran dari dalamnya. Setelah itu, ikhlaskanlah setiap amal dan perbuatannya, karena Allah seperti yang dijelaskan Musahib dalam hikmah selanjutnya. Hikmah ke-196. Hati yang tidak sepenuhnya mengabdi. Sebagaimana Allah tidak menyukai amal yang tidak sepenuhnya baginya, Allah juga tidak menyukai hati yang tidak sepenuhnya baginya. Amal yang tidak sepenuhnya baginya tidak dia terima, dan hati yang tidak sepenuhnya baginya tidak diperdulikan olehnya. Amal yang tidak sepenuhnya adalah amal masih bercampur dengan keinginan nafsu untuk mendapatkan dunia atau akhirat. Sedangkan hati yang tidak sepenuhnya adalah hati yang masih cinta kepada selainnya. Amal yang masih bercampur dengan hal semacam itu ditolak dan tidak akan diterima. Allah berfirman, Aku sama sekali tidak butuh pada sekutu dalam perbuatan syirik. Barang siapa yang menyekutukanku dengan selainku, maka aku akan meninggalkannya dan sekutunya. Hati yang masih mencintai kepada selainnya, yang masih bercampur dengan hawa nafsu, maka tidaklah patut untuknya. Barang siapa membentengi amalnya dengan rasa ikhlas, maka ia berhak untuk diterima dan termasuk orang-orang khusus di sisinya. Amal yang tidak tulus disebabkan oleh 3 penyakit: pamer, ujub, dan mencari ganti rugi. Adapun sifat pamer maka termasuk syirik asghar. Sifat ujub adalah melihat bagusnya amal, menganggap itu darinya dan merasa lebih baik dari orang lain. Sedangkan penyakit yang terakhir adalah orang-orang yang beramal sebab menginginkan pahala saja. Setiap amal yang masih dihinggapi 3 penyakit di atas, maka Allah tidak akan menerimanya seperti diterimanya orang khusus. Begitu pula dengan hati yang tidak tulus disebabkan oleh 3 penyakit: cinta dunia, cinta khususiyah, dan kenikmatan akhirat. Semua hal itu menodai keikhlasan dan mengeluarkannya dari derajat tauhid orang-orang khusus. Perlu saya sampaikan terlebih dahulu agar tidak menjadi perdebatan panjang, bahwa apa yang barusan disampaikan, dibacakan oleh Ustaz Agus dan Ustazah kembali dalam penjelasan Al-Hikam senantiasa dikategorikan ada 3 kategorinya. Awam itu termasuknya umum, awam dan umum lah, keumuman manusia. Ada derajat yang lebih tinggi di situ adalah khusus. Jadi bukan berarti yang awam itu tidak diterima, bukan seperti itu. Tapi yang khusus pasti lebih baik daripada yang umum. Itu yang perlu dipertama. Jadi biar tidak ada perdebatan panjang, bahwa memang senantiasa diklasifikasi dalam Al-Hikam ini. Bedakan antara orang yang umum dengan orang yang khusus. Oke. Hawa nafsu adalah penyakit yang berbahaya. Uniknya, ternyata hawa itu terbagi menjadi 2. Di dalam Al-Hikam ini dijelaskan hawa itu terbagi menjadi 2. Ayah hawa nafsu, ayah hawa kolbu.
hawa nafsu berkaitan dengan fisikli. Atau nempel dengan fisik kita. Jadi jasmani ya. Makanan, minuman, pakaian, kendaraan, pernikahan dan tempat tinggal itu termasuk hawa nafsu. Hati-hati kene teh, kawas hati kene gitu. Tapi aya hawa kolbu. Hawa kolbu ini yang kaitannya hawa-hawa buat cinta kepada pangkat, cinta pujian, cinta kita punya keistimewaan yang lebih daripada yang lain, karomah dan sebagainya. Eta kolbu. Nu jadi bahaya adalah ternyata anu hese di ubaran mah lamun panyakit geus entrep dina hawa kolbu. Sedangkan hawa nafsu itu agak mudah untuk disembuhkan. Bahasanya kenikmatan makanan, minuman, pakaian, kendaraan, rata-rata atau enggak seksual dan sebagainya. Sederhananya Islam mengajarkan saum kan. Lamun teu sanggup saum. Lamun hoyong ngeureunnan semua itu tahan. Itu obatnya. Jadi saum itu bukan hanya sekedar menahan tidak makan dan minum ternyata, tapi menahan hal-hal yang hasil gitu. Jadi level terendah saum adalah jangan pernah membicarakan hal tersebut. Level terendah. Jadi ngomong amun hoyong eureun hindari ngomongkeun bab eta gitu maksudnya. Paham teu? Teu diomongkeun gitu. Teu dibahas ya gitu lah. Ku urang teh. Komo urang tong anclum kana pembahasan gitu gitu. Keur mah urang teh hayang mobil anu misalkan. Ai circle juga itu gitu. Mau balik kita gitu. Marketplace. Ah, malah eureun. Lah jauh kan dinya. Oh, tuh kudu jeung ketua partai mah. Kade. Tong ketua ormas ya. Nanti masuk aya wae pertanyaan tanya. Di sederhananya level saum terendah adalah jangan pernah membicarakan hal tersebut. Itu yang dilakukan oleh siapa? Maryam dan Nabi Zakaria. Ya, Nabi Zakaria ulah ngomong sekalipun geus syarat. Itu dibahas. Tapi saum oge eta teh. Saum. Tapi saum terendah. Itu yang dilakukan oleh Maryam. Maryam kan selalu pertanyaannya, nah ente bisa boga budak tapi teu boga salaki. Kan percuma dijelasin lagi. Oh, saya dari Allah. Nggak mungkin ente jinah jeung saha gitu kan gitu. Ada geus diomong tong diomong. Ada aya nu hayang ngomong gitu geus tong ditanggapi gitu. Itu saum yang paling rendah. Oke? Saum rada tertinggi menahan makan dan minum. Karena keinginan itu bermuncul dari perut. Keinginan itu muncul dari perut. Enggak, tengah. Gitu. Karena dia masih sifatnya tadi hawa nafsu. Awak eta mah gitu. Jadi gampang hawa nu muncul tina awak mah, awakna we dileuleuskeun kitu nya. Mentak aya obatna eta. Tapi lamun hawa kolbu, wah teu bisa ieu, teu bisa ieu. Hayang kamuji ku batur nya. Hayang boga pangkat batur semat. Hayang boga kalewihan nu karomah. Bisa mindahkeun gunung, bisa ngeluarkan duit tidak saku gitu nah sebagainya lah. Ya biasanya direnahkeun gitu. Walaupun dipuji mah tapi pas direnahkeun. Ngadatnya. Urang teh. Sampai sorangan deh. Kali-kali kudu ngarenahkeun diri. Nya gitu kan kata-kata mutiara gitu, merendahlah sehingga orang lain tidak bisa merendahkanmu.
Jangan kayak cenah sampai hinaan teh teh kekeset welcome cenah. Aya welcome-an teh. Bukrangina godanya. Bener, wah gitu. Oke, jadi kumaha obatna cenah lamun kolbu mah ini tingkatan ibadah tertinggi saya bilang. Oke. Karena kieu kesulitannya adalah cek Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah membiarkannya dalam kesesatan berdasarkan ilmunya. Awas berdasarkan ilmunya. Artinya kita nggak bisa pertanyaan sederhana, nah hanya kok Allah itu sesatkannya gitu, itu bisa gitu, bisa itu jauh di jangkauan ilmu kita maksudnya gitu. Itu bisa kita pertanyaan seperti itu, agak sulit untuk menjawab itu. Tapi yang unik adalah wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an gitu. Mereka teh sesat tapi teu ngarasa sesat, ngarasa benar. Eta jadi hese teh gitu. Walid nya menawat si Walid kita menikah lewat batin. Sudah terus nonton sih? Oh nonton. Ibu-ibu terus nonton? Bidaah. Wah sekedap terus nonton. Selewat. Oh, ibu-ibu mah pangheulaana babeta mah. Bapak mah teuing cenah naon. Kayak keluar di Trans TV ayahnya nih. Khusus Trans TV pas liburan. Pertama di layar kaca. Oh, eta film Malaysia ya? Malaysia. Oh, Malaysia. Bidaah judulnya. Entong, tapi cenah ya mah. Apa? Tertariknya kalau seurang nonton? Oh, kurang tertarik. Karena sudah spoiler teh geuning. Geus apa caritana teh geuning. Jadi pas nonton teh apal bakal kieu gitu. Oh iya. Jadi ini yang agak unik adalah mereka teh sesat. Tapi awas atas penilaian orang lain ya. Tapi penilaian diri seorang kan maksudnya kira benar gitu. Itu tuh jadi hese teh gitu. Itu hese pisan di bejaan sakumaha ge moal bisa ieu. Bener, eta hese pisan pan. Bener. Oh eta Walid teh tah. Bisa kitu tah. Bisa sabaraha jamaah pan mengikuti gitu. Walid. Kudu nonton Bidaah judulna teh. Kudu ngelalajong mah apal didinya. Bisi kabita jadi Walid. Oh, keur viral eta mah ayeuna di sosmed teh. Hayah keluar teh eta di scroll teh eta dia tadi. Jadi hoream nonton lagi. Tapi ya sigana ya kitu meureun gitu. Salah satuna contohna teh siga kitu tah. Nu gampang mah gitu. Meh teh nuduhnya ieu mah kan filmnya, ieu bobodohan, ten aslinya kade. Lain papanggih jeung ge jelema asli ka Indonesia teh wah ieu cenah. Ieu kieu teh kitu. Ieu mah acting eta mah nya. Tapi bisa jadi contoh pembelajaran buat kita teh. Oh, meureun nu kieu. Salah satu contoh. Itu hese pisan. Cuman agak yang unik di sini punten ya di penjelasan ieu. Makom ihsan adalah makom ulama yang beramal dengan zahir kitab dan hadis. Tidak ada makom di atas hal itu. Nah ini ciri. Lamun aya bahasana berhenti pada situ, cina. Kemungkinan besar eta teh seperti yang disebutkan tadi gitu. Ngarasa mana teh bener gitu. Padahal masih ada kebenaran yang perlu dikali gitu. Di luar itu. Karena kan masalah hati secara dalil agak sulit untuk mencari gitu. Dalil dari sahihnya enggak ada. Gitu. Jadi maksudnya kadinya jadi memang bab hati mah antum enggak akan menemukan di hadis-hadis penjelasan tentang nafsu kolbu enggak ada itu. Hawa kolbu itu enggak ada itu. Kan ini mah hanya sekedar di penjelasan ada ayat gitu. Nah, Al-Qur'an tapi tidak secara spesifik gitu teh hawa kolbu gitu. Tapi di pikiran diresempan tah nu kita hawa kolbu gitu. Paham tuh? Jadi
istilah hawa kolbu ini Anda tidak menemukan kecuali memang dina Jal Hikam lah gitu. Kitab-kitab itu seperti itu. Jadi hikmah-hikmah. Jadi memang tadi teh agak sulit, lamun hawa kolbu ini hanya tadi ya tidak cukup hanya dengan saum. Karena hawa kolbu ini bukan yang sifatnya jasmani, tapi dia sifatnya rohani. Agak unik ini menjelaskannya seperti itu. Hikmah yang karena anak hikmah teh itu bisa di pikiran gitu. Dalil agak susah kita gitu. Namun kita hanya mengandalkan Al-Qur'an hadis unggul itu bisa gitu. Tapi tadi unik aksaru ahlil jannati Rasulullah bersabdanya kebanyakan orang yang masuk surga adalah al-balhu, orang yang bodoh. Jika kadang ulama tijalikeun ku kailmuanana ngerasa paling pintar, ngerasa paling iya gitu. Itu kan Nabi Musa mengalami fase itu. Ketika ditanya ke Bani Israel, siapa yang paling pintar di dunia ini? Jawaban Nabi Musa, bakal kan mana? Paling pintar ya wing cina gitu. Langsung kalau teh, ente bayana. Bawa lauk dina wadah cai. Anda berjalan silakan dari Mesir ke arah barat. Berjalan. Berhenti pada tempat ketika ikan itu keluar dari tempatnya. Kebayang deh lumpang. 10 kilo nih lauk kayak gini lumpang. 10 kilo lauk kayak gini terus sampai ke ada yang bilang sampai Maghrib. Maghrib itu Maroko. Arah Maroko kan Mesir, Maroko. Hadapan Turki lah. Kan terus gitu. Pas leungit tuh, alah leungit siapa? Si lauknya teh balik dari pemenak dengan Nabi Khidir dan sebagainya. Itu non istilah nama gogodana ahli ilmu. Gogoda hawa kolbuna dirinya. Merasa dia lebih jago, paling pintar. Anu sok ibadah aya ye nanti teh karomah menang karomah gogodana teh jadi jago ieu gitu nya bisa ningali jin eta alus apa sieun ya bisa ningali jin sieun kelebihan apa kekurangan ya penyakitnya kan aya nya kan pernah ditawaran sok ngawiri dia ngarah tiasa ningali jin orang teh maksudnya rek naonan gitu nya ningali jin segala yang teh ya nya aya kan nya kan berarti wirina teh cocok buat antum tapi kan ayahnya nawaran gitu nya sih gitu kan jangan naon oge gitu maksudnya kuat di duru kuat di kadek gitu sebagainya ternyata bab jalike anu ahli ibadah. Jadi masing-masing punya ada apa? Tantangan tersendiri. Tah anu ieu mah nu ngeunah mah lain ulama lain nu ibadah biasa lempeng we gitu. Ilmu rumah sakit gitu nah ilmu teh. Tadu kitu salah tuh. Jadi bersyukurlah alhamdulillah. Betul gitu sarua. Tapi ulah cita-cita jadi bodoh ulah oge di empangna. Kena enggak mau bodoh mana kena teh. Gitu. Bingung pan. Paham teh? Jadi tong ada riwah orang supaya orang jadi orang bodoh tuh bisa. Jadi jelema mengasingkan diri gitu. Ya maksudnya tidak naon tapi kan maksudnya ini tidak naon sih. Tidak naon. Emang membatasi itu nggak masalah. Nggak masalah. Gitu. Ari bisa mah tidak naon. Ngana merudet ulah. Tuh. Anggar pan mengasingkan diri mau lumayan kemana saja dan bukan aja gitu. Balik teh harus itu bakal badu itu.
Sing horeng di kamari Pak bin dari yang bayar daya wae. Rudat mah apal kieu mau ngasihkeun diri. Tetep mun ngarasa lebih baik mah ke umumanana beunang oge. Beunang. Dalam hal apapun ya. Ya maksudnya kan jadi kieu ulama teh kan ini harus kita pahami. Ulama itu kita terkadang memahami ulama teh ahli agama, bukan. Ulama itu ahli dalam hal segala. Ahli otomotif ulama. Ahli kimia ulama. Jadi ulama itu ahli, tenaga ahli bahasa orangnya. Profesornya lah orang istilahnya gitu. Itu semua ulama. Tapi lamun sadar semua ulama ahli itu adalah semua yang dia bahas adalah hakikatnya dari Allah. Tan gitu. Betul tan gitu. Ahli kimia tapi nu sadar penuh bahwa nu dibahas teh boh besi, boh naon nya eta teh ti Allah. Sudah selesai. Nu kitu nu salamet. Gitu. Ahli otomotifnya eta aya beusina aya naon aya sadar eta ti Allah, udah selesai gitu. Jadi pada akhirnya dia mampu mensyukuri nikmat itu lewat ilmu yang dia dapatkan. Alhamdulillah nanti tadi teh ini semua untung lain balik deh. Wah. Tapi aya nu ngarah ngomong daerah Meureun can nepi meureun nya. Logikana kumaha nya? Sigana logikana kumaha sampai kurang apa? Kenapa? Padahal ngomong keur ngayakinkeun gitu. Oh gitu. Nya kudu telusuri. Siga kenapa sampai bilang seperti itu? Ditelusuri. Nah hanya bukan kesimpulan. Teori dirinya ngomong iya gitu. Yang terlalu berlebihan Mungkin. Oke lanjut. Cerita Nabi Adam dengan setannya. Syahwat Nabi Adam itu berada di dalam perutnya. Kemudian Allah menolongnya. Sedangkan syahwat setan berada di dalam hatinya. Dan berkata, aku lebih baik daripadanya. Dicontohkan setannya, ana khairun minhu. Tapi tadi syahwat Nabi Adam di perutnya gitu. Dah buah khuldi dah. Buah khuldi itu lain. Sebenarnya nggak ada buah khuldinya di dalam Al-Qur'an atau hadis nggak ada. berarti kemungkinan dia hampuratin syahwat atau hubungan dengan Betul. fitrah. Ya, itu sangat benar. Bukan ada harapan, emang banyak harapan di situ. Banyak harapan itu. Ngan lamun bab kolbu, aduh. Orang mah bakal beunang doana, bakal. Nabi Adam saja gitu. Bab perut mah pasti. Nah, jadi contoh ya anu ngidep penyakit ka Nabi Adam mah eta teh hawa nafsu. Awal-awal mah anu ngidep penyakit ka setan mah di sini dalam tanda petik iblis, ya, setan di sini adalah iblis, adalah hawa kolbu gitu. Jadi istilahnya itu istilah jadi di cerita gitu. Oh ya itu berarti hawa naon gitu. Jadi supaya terbedakan, ya, udah dibedakan ya, mah jasmani, ya mah rohani gitu. Oke lanjut. Nah kumaha penyakit kumaha nanti cara menyembuhkan hawa kolbu. Ngan aya dua cara. Kahiji timbulkan rasa takut yang menggetarkan atau timbulkan rasa cinta yang menggelisahkan. Ya, tadi dijelaskan bahwa takut itu ada dibagi menjadi dua. Aya levelnya orang awam, aya levelnya orang khusus. Orang awam rasa takut yang muncul adalah takut dimasukkan ke neraka, takut diazab sama Allah. Itu ketakutan orang awam. Tapi ketakutan orang khusus adalah takut terputus dan terhijab dari Allah. Beda tuh. Sieun diazab ku Allah, jeung sieun teu dianggap ku Allah gitu.